sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kesehatan adalah kunci sukses yang seringkali kita lupakan. Bapak, Ibu, dan semuanya, saya lahir di keluarga miskin. Sekolah hanya kelas 6 SD, bahkan itu pun tidak lulus. Lalu bagaimana saya bisa sampai titik hari ini? Sebagai pengusaha, sebagai motivator, saya menghadapi berbagai masalah, kesulitan, halangan, rintangan, kesusahan, keterbatasan. Tapi saya terus berjuang dan belajar. Belajar dan berjuang. Berjuang dan belajar lagi. Dan dari situ saya sadar betapa pentingnya semangat, motivasi, dan kesehatan. Ingat, tanpa semangat, tanpa motivasi, tanpa kesehatan, mustahil kita bisa sukses. Ironisnya, banyak orang yang masih sehat justru mengabaikan kesehatannya. Sibuk mengejar kekayaan hingga lupa bahwa tubuh ini juga harus butuh perhatian. Apa gunanya punya segalanya jika akhirnya hanya bisa berbaring di ranjang karena sakit? Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Mulai sekarang, prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Sayangi tubuh Anda sekarang sebelum terlambat. Kesehatan nomor 1. Dari saya, Andri Wongso. Salam sehat, Go Healthy. Luar biasa. Baru saja menyimak suatu semangat nyata dari seorang yang berhasil mengatasi segala tantangan kehidupan. Meskipun tidak pernah mudah menghadapinya, tetapi Pak Andri Wongso bilang tadi kita harus punya semangat dan mengerti bahwa salah satu modal utama kita bisa bertahan hidup bahkan berkembang adalah kesehatan. Nah, hari ini kami kembali hadir untuk Anda pemirsa setelah lebih dari 2000 episode kami berkontribusi bagi negeri. Inilah wujud konsistensi dari Metro TV bersama dengan GoGo Mall menyediakan program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali, hari ini saya Coki Sitohang menghadirkan seorang narasumber yang berasal dari Gunung Kidul, daerah yang berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Selamat datang, Ibu Emi. Terima kasih Mas Coki. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Tapi kan sehat. sudah jadi warga Jakarta toh? Ya, dari tahun 1982. Ibu terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Tadi Ibu dengar apa yang disampaikan oleh Pak Andri Wongso. Yeah. Tadi kan ada kalimat motivasinya. Yeah. Saya pengen dengar apa tanggapan Ibu tentang kalimat itu. Bahwa kita harus selalu sehat, karena kalau tidak sehat kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Setuju, setuju. Pemirsa, Ibu Emi tidak akan sendirian saja. Ada teman diskusi, 2 orang dari sekian praktisi kesehatan favorit Anda. Ada Mas Yohanes Kurniawan di sana, juga ada Mas Boyke Dianugraha. Salam sehat. Salam sehat. Dan buat pemirsa, jangan lupa bahagia. Apa yang sebenarnya Ibu sekarang sedang kerjakan setelah Ibu pensiun dari pekerjaan sebagai pengawas sekolah dulu ya Bu ya? Iya betul. Jadi apa sih Bu sekarang? Sekarang ini saya sebagai instruktur senam di RW saya sendiri. Kemudian kalau hari Minggu saya bergabung di kelurahan. Kemudian kalau hari Jumat saya bergabung di RW sebelah. Ini senam apa yang Ibu Senam praktekkan? Tera Indonesia dan senam ada bermacam-macam kiranya. Boleh Bu kita praktekkan sama-sama? Oh, boleh. Saya temani Ibu deh berdiri deh. Ya. 1, Kemana 2, dulu? Kanan ya? 3, ya. Jangan patah ya Bu ya? 4, Harus lentur 5, ya. 7, 8, tunduk, tegap, belakang, samping, putar ke kiri itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pundaknya 1. Ya.
Tadi Ibu berkali-kali ngingetin saya jangan patah katanya. Jangan patah itu maksudnya harus lentur. Lentur karena peregangan. Ya kalau buat lansia terutama ya Bu, jangan dipaksakan ya gerakan betul, itu ya Bu ya. peregangan, jadi otot-ototnya supaya tidak terlalu. Pemirsa, hari ini yang akan dibagikan oleh Ibu Emi juga adalah cerita bagaimana beliau berusaha bangkit ya Bu ya. Dari masalah penyakit kolesterol misalnya. Kemudian hari-hari ini beliau juga sudah menggunakan teknologi laser. Jadi pemirsa, mari kita dengar cerita lebih lanjut dari Ibu Emi. Tapi sebelumnya, mari kita kenalan dulu dengan Ibu Emi lebih jauh lewat video tape berikut. Hajah Sadremi, wanita yang akrab dipanggil Emi ini merasa bersyukur. Di masa pensiunnya ia bisa lebih menikmati hidupnya dengan nyaman. Pasalnya, dulu untuk sekedar mengangkat tangan kiri saja rasanya berat. Diduga ini akibat munculnya lipoma atau tumor jinak yang diakibatkan oleh metabolisme tubuh yang kurang baik. Pada usia 59 tahun, saya ada penyumbatan atau benjolan yang ada di antara leher dan kepala. Dulu, Emi memang abai dalam mengatur pola makan. Ia sering mengkonsumsi makanan yang bersantan dan juga sering kurang minum. Dan karena ini juga kadar kolesterolnya menjadi tinggi, Emi pun khawatir kondisi kesehatannya bisa semakin memburuk. Maka dari itu, ia mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat, seperti rutin berolahraga dan mengurangi makanan yang bersantan. Kemudian untuk meningkatkan kesehatannya, Emi juga rutin menggunakan teknologi laser. Manfaatnya, badan saya ringan kembali, tadinya saya lemas, kemudian tidak ada gairah, tidak ada kekuatan. Saya setelah memakai itu alhamdulillah bisa beraktivitas kembali. Sekarang saya mau ngajak Ibu Emi bermain kuis. Benar atau salah pernyataan berikut? Saya bacakan Bu. Kolesterol tinggi bukan hanya disebabkan oleh makanan. Ini pernyataan benar atau salah Bu? Benar. Jawaban Bu Emi tepat ya, benar. Ya, jadi pemirsa, benar ya bahwa orang selalu berpikir bahwa aku ini kolesterol tinggi karena makanku. Ya, tetapi sebenarnya ada faktor-faktor yang lain ya. Makanan yang katanya minyak, gorengan, gaji ya, kemudian juga daging-daging yang berlemak itu kadang mengakibatkan kolesterol. Benar, tetapi bukan hanya itu. Dua hal yang tadi dikatakan juga oleh Ibu Emi. Yang pertama adalah kurang tidur. Kenapa? Karena ketika kita kurang tidur, maka metabolisme lemak itu terganggu. Ya, dan tahu sendiri kalau kolesterol yang jahatnya itu yang naik, justru dia akan membuat penyumbatan-penyumbatan di dalam pembuluh darah. Olahraga, aktivitas fisik juga mempengaruhi nggak? Iya. Ya, kalau kita kurang berolahraga, apa yang terjadi? Maka kadar kolesterol baiknya, yaitu HDL, itu akan turun. Ya, bahkan itu kalau kita kurang berolahraga, yang naik apa? Trigliserid. Kalau trigliserid naik, nanti akibatnya kolesterol totalnya juga menjadi naik. Nah, oleh karena itulah mengapa selalu berkali-kali diungkapkan pentingnya untuk menjaga pola hidup sehat agar supaya kita tetap bisa sehat sampai usia tua. Jadi ingat, pola makan ya, pantang yang namanya gorengan ya, kemudian gaji-gaji ya, santan, kemudian olahraga yang cukup 30 menit per hari jalan ditambah dengan angkat beban dengan senam yang diajarkan oleh Ibu Emi, kemudian juga tidur yang cukup 7 sampai 8 jam per hari, dan tadi manajemen stres itu juga perlu agar kita mempunyai kualitas hidup sehat yang baik. Jadi pemirsa, pernyataan ini barusan kita dapat pelajaran, kolesterol tinggi bukan hanya disebabkan oleh makanan. Adalah pernyataan yang benar. Ibu cukup pengalaman kelihatannya soal ini. Ngomongin kolesterol, kolesterolnya dari berapa sekarang turun ke berapa? Dari pernah 230 pernah dulu, kemudian sekarang ini tinggal 203. Jadi sekarang Ibu kalau skalanya 1 sampai 10, kebugaran Ibu ada di angka berapa? Saya pengen tahu. 9,6.
Ya, saya pikir nggak heran ya pemirsa kalau Ibu Emi kembali aktif di lingkungannya dengan mengajar senam misalnya. Yang Ibu rasakan apakah Ibu menerima semacam energi atau kebugaran yang baru sejak pakai laser? Iya betul, menerima saya itu sehat kembali, pulih seperti semula gitu. Emang sempat lemas, Bu? Saya sempat pakai oksigen 2 bulan, kemudian sempat lemas, nggak aktivitas, nggak ini pokoknya lemas sekali, nggak ada daya nggak ada kekuatan gitu loh. Begitu udah semuanya lepas, udah pakai teknologi laser, alhamdulillah udah semuanya. Saya pekerjaan semua rumah saya kerjakan semuanya. Sebenarnya apa yang bikin Ibu dulu sempat lemas sampai akhirnya sempat dirawat ya, itu? Saya karena dulu kolesterol karena, itu, Bu? Iya betul, kolesterolnya tinggi, kemudian pola makannya saya kalau sudah pulang kerja saya capek, hanya mandi, ibadah sholat, kemudian tidur, makan terlupakan. Rasanya itu kenyang. Ibu, selama Ibu pakai teknologi laser ini, pengalaman apa yang paling berkesan buat Ibu? Pengalaman yang saya rasakan pernah itu memakai yang lewat hidung itu ya, saya pernah nyesek, kemudian saya pakai itu yang intranasal namanya. Iya, itu sangat lega gitu dada saya gitu, tadinya sering nyesek gitu. Iya. Rasanya tuh kayak semriwing kata orang Jawa itu kayak gitu, plong gitu. Rasanya enak. Mungkin pemirsa ingin tahu bahwa teknologi laser ini adalah teknologi yang ketika teknologi laser itu dinyalakan, ya dia akan sinarnya akan menembus yang namanya dermis, epidermis sampai ke pembuluh darah. Dan disinilah sinar itu berfungsi pada pembuluh darah. Dia akan membuat apa? Membuat kolesterol yang tinggi tadi, ya, membuat kolesterol yang tinggi tadi akan berkurang. Kenapa? Karena yang namanya kolesterol yang tinggi tadi akan diubah menjadi energi. Ya, di mana? Di mitokondria. Ya, jadi pemirsa harus tahu bahwa mitokondria ini adalah pabrik energi kita, ya. Si teknologi laser itu akan menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dibantu oleh nitric oxide tadi. Akibatnya apa? Akibatnya kadar kolesterolnya akan turun, ya. Kadar kolesterolnya akan turun, terbukti dari 230 turun, ya. Kemudian yang kedua, tenaga ibu ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berstamina, ya, di mana dikatakan tadi sekarang saya bisa mengajar kembali lagi aktif sebagai pensiunan untuk bisa ikut majelis taklim, ikut ngajar senam teras, senam jantung dan seterusnya. Dan disitulah rahasianya. Selain manfaat yang tadi sudah dijelaskan Ibu Emi, kolesterol terkendali, nah teknologi laser ini juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri ini dengan teknologi laser. Dapat Anda lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target dari teknologi laser. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan titik LU untuk kesehatan paru-paru. Pemirsa dapat lihat di sini, ini peredaran darah di jantung dan paru-paru ini saling terkait. Ketika aliran darah lancar, maka pompa jantung akan bekerja dengan baik. Ketika pompa jantung bekerja dengan baik, aliran ke paru-paru juga ikut baik. Nah, maka manfaat dari teknologi laser ini meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke jantung ini akan lebih baik. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah, terutama yang masih muda nih, yang mempunyai faktor resiko, adanya diabetes, kemudian kolesterol, asam urat tinggi, apalagi tensi tinggi. Ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Ayo segera pakai AccuLaser dari Gogomall. Ini alat kesehatan yang dipakai juga oleh Ibu Emi untuk bisa mempertahankan kualitas kesehatannya, bahkan meningkatkannya. Karena teknologi laser ini sudah 10 tahun berkembang di Indonesia. Ditambah lagi model terbaru seperti yang saya pakai ini, ada 2 teknologi di dalam satu alat ini. Laser dan NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation untuk latihan otot.
Dan pemirsa, alat kesehatan ini resmi terdaftar di pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau Anda sudah punya alat ini, tolong pakainya rutin seperti Ibu Emi 2 kali sehari ya Bu. Sekali pakai durasinya 15 hingga 60 menit. Barulah alat ini akan membantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya supaya kita jangan sampai kena penyakit komplikasi, yaitu serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ini saatnya Anda move on dan mengambil tindakan nyata dengan menghubungi kami untuk bisa segera dapatkan Accu-Laser ini. Nomor call center, WhatsApp, atau Anda yang sudah biasa memesan di official marketplace terkemuka, silahkan lakukan itu. Kami juga ingin ingatkan bagi Anda bahwa ada aplikasi terbaru dari Gogomall yang diterbitkan, namanya adalah Lagoon. Anda bisa unduh di Google Play Store atau di App Store. Segala sesuatunya untuk mempermudah Anda, karena Anda juga sudah mempercayai Gogomall begitu besar, sehingga Gogomall bisa meraih sertifikasi ISO 9001 dan juga meraih penghargaan Super Brand pada kategori TV media. Terima kasih pemirsa. Kalau misalnya Anda lagi main ke daerah Kota Tangerang, khususnya di bilangan Alam Sutra, silakan datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di sana. Ayo semangat, segera gunakan Accu-Laser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ibu Emi, pemirsa, yang lagi bersemangat untuk nurunin kadar kolesterol dalam tubuhnya. Dulunya sempat di 230, sempat ada keluhan-keluhan, dan itu membuat beliau susah bergerak. Lemes, tenaganya pun nggak banyak tersisa. Padahal usianya usia pensiun. Sudah menyelesaikan pengabdiannya di dunia pendidikan Indonesia. Tapi kan 62 tahun sebenarnya masih muda, Bu. Iya. Saya punya sahabat, kakak-kakak asuh saya atau orang tua angkat kami yang usianya seperti ibu tapi masih produktif. Iya. Beruntung pemirsa, beliau ini direkomendasikan oleh seorang sahabat untuk menggunakan teknologi laser. Dalam hal ini beliau nurut dan terbukti kadar kolesterolnya sudah semakin turun, energinya bertambah. Sekarang ngajar senam tera di komunitasnya. Ibu biasanya kalau pakai laser gini, kalau saya Bu ya, saya ini kan biasa sambil kerja atau nyetir, saya pakai laser dalam perjalanan ke kantor. Ya. Ibu biasa pakai laser lagi ngapain? Sedang duduk aja menikmati itu. Menikmati Iya, alam. menikmati ininya yang sinar kan tuh ada sinarnya ya. Jadi, oh begini dia jalan ininya gitu. Jadi pokoknya saya nikmati, saya syukurin deh itu pemakaian jam itu. Ya, dan akibatnya betul. memang kita sudah energinya sudah kembali. Jadi Ibu kebanyakan lagi santai ya pakai laser ya. Iya. Kalau yang malam itu Bu? Yang malam sambil tiduran. Nah, Iya. tahukah Anda uci-uci pertanda gangguan metabolisme tubuh lemak? Pemirsa, uci-uci atau sering dalam dunia kedokterannya disebut dengan lipoma. Oh, lipoma. Ya, ini mungkin Ibu Emi juga alami ya. Nah, ini adalah suatu pertumbuhan abnormal dari jaringan lemak yang bersifat jinak. Nah, kondisi ini dapat terjadi akibat gangguan metabolisme tubuh. Nah, faktor resiko apa saja yang menjadi penyebab terjadinya lipoma? Yang pertama adalah usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian terjadi obesitas. Kemudian terjadi diabetes dan terjadi hiperkolesterol atau kadar kolesterol dalam darah yang meningkat. Nah, ini jadi ketika seseorang mengalami gangguan metabolisme terutama lemak, ini akan menyebabkan terjadinya uci-uci ini. Jadi ketika seseorang terjadi uci-uci, maka ada kemungkinan kolesterol di dalam darah ini akan tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya arteriosklerosis atau sumbatan pada pembuluh darah. Nah, pemirsa dapat dilihat di sini yang dimaksud uci-uci seperti ini. Benjolannya itu ketika dipegang itu lunak.
Kemudian karena ini adalah sebuah kantong, dia itu bisa digeser. Jadi bergeser tapi tidak sampai jauh, cuma digerakkan saja. Nah, karena penimbunan lemak tadi yang disebabkan akibat peningkatan kolesterol. Dan memang jadi mirip ceritanya sama ibu ya? Ya, Mas benar Yu? sekali. Kolesterolnya lagi tinggi. Kolesterol tinggi, terjadi lipoma ini. Betul ya Bu ya? Iya. Seperti itu, sampai akhirnya harus dioperasi ya. Ibu sudah nggak khawatir lagi sekarang soal uci-uci ini ya Bu? Alhamdulillah. Sudah terangkat semuanya Ya, ya? sudah. Terus indikatornya juga kan kolesterol ibu sudah semakin turun ya? Ya. Nah, di rumah ibu, apakah ada orang lain juga yang pakai lasernya? Suami sudah mulai mencoba, ya. Sudah mulai mencoba? Iya. Apakah ada keluhan kesehatan khusus dari suami ibu? Biasanya tangannya semutan gitu, pegel-pegel di pundak, di mana badan. Pernah diperiksa nggak ke dokter? Kenapa masalahnya ini? Dulu pernah juga kolesterol, tapi nggak terlalu tinggi. Iya. Yang lainnya? Yang lainnya Seperti gula bagus darah? semuanya. Oh syukurlah, Iya. syukurlah. Bagus sekali. Saya pengen Mas Boyke sama Mas Yo mengingatkan ibu dan juga buat pemirsa nih yang sudah punya laser tapi belum memanfaatkan secara optimal. Optimal, iya. Ngomongin intranasal sebenarnya Mas. Iya. Jadi pemirsa, laser itu teknologinya canggih. Ya boleh dikatakan bahwa dia dilengkapi dengan yang namanya intranasal. Ditaruhlah yang namanya intranasal di antara dua cuping hidung, nggak usah masuknya, nggak usah dalam-dalam, ya. Masukkan di sini, kemudian nanti pembuluh darah di hidung akan melebar dan mengalirkan nitrik oksida ke seluruh pembuluh-pembuluh darah di otak kita. Akibatnya apa? Akibatnya adalah organ-organ vital, pusat-pusat sensorik di sana akan mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Jadi ketika kita menggunakan intranasal, kita bisa mencegah kepikunan atau Alzheimer, ya, membantu mengurangi kerabunan, ya, karena aliran darah di sekitar mata retina menjadi lebih baik. Kemudian juga membantu untuk mencegah ketulian, ya. Biasanya kan kalau makin tua orang makin yang disebut budek, ya, atau kurang mendengar. Dan juga yang terpenting adalah juga untuk membantu mencegah terjadinya gangguan keseimbangan karena aliran darah di telinga tengah dan di otak juga menjadi lebih baik. Dan juga pemirsa harus tahu bahwa yang namanya teknologi intranasal itu juga bisa dipakai oleh mereka-mereka yang sudah kena stroke, ya. Kenapa? Dia akan mempercepat proses penyembuhannya itu. Ingat loh, komplikasi daripada stroke itu biasanya ke arah lebih cepat pikun, lebih cepat terjadi gangguan-gangguan panca indera dan seterusnya. Oke? Oleh karena itu, yuk mari kita menua bersama dengan sehat, ya, dengan darah dan pembuluh darah yang berkualitas, dengan menjalankan pola hidup sehat, tetap kontrol ke dokter, dan menggunakan teknologi laser. Nah, hari ini pemirsa, kami ingin sampaikan kepada Anda, inilah riwayat kesehatan narasumber kami, Ibu Emi, asli dari Gunung Kidul. Berikut ini riwayat kesehatannya beliau. Di usia 62 tahun, ada lipoma di area leher dan kemudian tangan kirinya gara-gara lipoma tadi sulit digerakkan dan bahkan kadar kolesterolnya lebih dari 230. Itu pengakuan Ibu Emi tadi. Namun setelah menggunakan teknologi laser, kadar kolesterolnya saat ini terus menurun sampai menuju di bawah 200. Rasa kesemutan di tangan sudah berkurang. Tangan kiri sudah lebih nyaman untuk digerakkan dan badannya terasa sehat dan bugar. Buktinya adalah beliau masih aktif di komunitas dengan mengajar senam tera dan juga aktif di majelis taklim. Wah, ini yang harus dipertahankan Ibu. Teknologi laser bukan yang baru kok. Ini sudah berkembang paling lama 10 tahun terakhir ini di Indonesia. Betul. Dan ini terus berkembang. Apalagi yang terbaru seperti yang saya pakai di pergelangan tangan ini, ya Bu, menggabungkan dua teknologi, laser dan NMES. NMES-nya adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Pada saat Anda mengaktifkan laser, Anda juga bisa manfaatkan NMES-nya untuk menggerakkan otot-otot di tubuh Anda. Fungsi alat kesehatan ini adalah supaya kita makin bugar, supaya tensi kita terkendali, supaya kolesterol Anda dibantu untuk supaya turun seperti yang Ibu alami. Juga jangan sampai hipertensi, ujung-ujungnya adalah komplikasi. Yang kita nggak mau adalah kena serangan jantung,
gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah memiliki AccuLaser, pakailah 2 kali sehari secara rutin dengan durasi 15 hingga 60 menit. Segampang itu, Cok. Betul, segampang itu asal Anda disiplin. Ini waktunya Anda menghubungi kami di nomor telepon yang muncul di layar kaca. Nomor WhatsApp boleh, nomor telepon call center, atau Anda juga bisa lakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia, juga lewat aplikasi Lagoon by Gogo Mall. Kami tunggu kedatangan Anda juga di cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action segera pemirsa untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.